pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita naikkan syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, kita bisa bangun dalam keadaan baik. Dan Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Lilin. Kami bersama-sama dengan Anda akan membahas Alkitab. Dan hari ini pembahasan kita sampai di 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7. Sebelum membaca dan membahasnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami naikkan syukur, kami naikkan hormat dan puji kami kepadamu, karena Engkau layak menerima semua itu. Dan kami mohon padamu Tuhan, untuk memimpin hidup kami, untuk senantiasa bersama dengan kami, memberkati apa yang kami lakukan. Khususnya hari ini kami ingin mempelajari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati akal budi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Lilin akan membacakan dari ayat 1 hingga 15 terlebih dahulu. Silakan. 16, Pak. Sampai 16 ya, oke. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat hal bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di ayat 1, rupanya Rasul Paulus mendapat surat dari jemaat Korintus, mungkin dibawakan oleh si Chloe, ya,
surat untuk menanyakan berbagai hal, dan salah satunya adalah menanyakan tentang masalah suami istri. Oleh sebab itu di sini dikatakan ya bahwa adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan perempuan mempunyai suaminya sendiri. Maksud Rasul Paulus adalah situasi di mana pada saat di mana surat Korintus ini ditulis, ini situasi tidak begitu baik ya. Orang Kristen pada abad pertama mengalami banyak kesusahan, mengalami penganiayaan. Bahkan ya pada zaman Nero di mana orang Kristen semuanya dikejar, diburu ya, seperti ini petani memburu tikus begitu ya. Dan akhirnya mereka harus bersembunyi, harus turun ke bawah tanah ya. Jadi bikin lubang di bawah tanah sehingga di kota-kota besar di Eropa ya, di kota Roma, di Prancis itu ada katakombe di bawah tanah, itu di mana orang Kristen bersembunyi waktu itu. Dan semua harta kekayaan orang, kalau orang menjadi Kristen maka rumahnya akan disita, ya tanahnya akan disita dan semua harta bendanya diambil ya. Jadi situasinya tidak begitu baik ya, apalagi bagi orang istrinya. Jadi itulah sebabnya di sini dikatakan istri tidak berkuasa atas tubuhnya melainkan suami, dan suami tidak berkuasa atas tubuhnya melainkan istri. Dengan kata lain sebenarnya adalah jikalau suaminya menghendaki hubungan seks, maka istrinya sebenarnya tidak boleh menolak ya, kecuali dia sakit ya atau apa. Karena yang punya tubuh istrinya itu adalah suaminya. Demikian juga sebaliknya gitu. Jadi banyak orang Kristen tidak memahami akan kebenaran ini ya, sehingga terjadi di mana perselingkuhan terjadi adalah ya karena sudah berkeluarga, sudah bersuami atau sudah beristri, tetapi partnernya itu malah mengelak terus. Jadi apa gunanya dia bersuami atau beristri gitu ya? Apa gunanya? Nah, padahal ya di atas sudah ditunjukkan bahwa mereka bersuami atau beristri itu adalah supaya tidak terjadi perselingkuhan, supaya tidak terjadi perzinahan. Tapi kalau sudah bersuami atau beristri pun ya salah satunya tidak mengerti, ya sama dengan dia tidak bersuami atau tidak beristri, akhirnya terjadi perselingkuhan gitu, terjadi perzinahan. Nah, itu bisa terjadi gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tolong difahami ini ya. Ini perintah yang luar biasa ya, luar biasa ini, bahwa yang memiliki tubuh istri itu adalah suami, dan yang memiliki tubuh suami itu adalah istri ya. Di dalam kekristenan ya, segala hal itu sudah dituliskan dengan sedemikian rupa, seperti istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri ya, di dalam Efesus pasal 5 ya. Itu ini firman Tuhan yang penuh pengertian, firman Tuhan yang sempurna, ini firman Tuhan yang ya menciptakan manusia, yang tahu kehidupan manusia, tahu kehidupan keluarga dan lain sebagainya. Mungkin ada pihak lain atau ada pihak yang ini perintah di mana istri tunduk sepenuhnya kepada suami, tetapi tidak ada perintah suami mengasihi istri. Itu adalah abuse ya. Itu penganiayaan ya. Kalau istri harus tunduk kepada suami dan tidak memerintahkan suami untuk mengasihi istri. Sepanjang sejarah manusia terjadi di mana para wanita itu sepertinya diperlakukan dengan tidak beres gitu, tidak baik ya, tidak kasih gitu. Oleh sebab itu di dalam kekristenan Tuhan perintahkan kepada suami untuk mengasihi istri. Dan kita tahu di dunia luar sana ya, di kehidupan non-Kristen itu ada emansipasi di mana wanita berjuang untuk ya, sepertinya ada ini saling berlomba untuk wanitanya mengatasi laki-laki berusaha untuk mengatasi perempuan. Nah, seharusnya di dalam kekristenan tidak demikian ya. Karena di dalam kekristenan seharusnya itu kembali kepada sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu sebelum Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu.
yaitu bahwa Allah menciptakan Adam dan menciptakan Hawa sebagai penolong baginya. Jadi bukan sebuah perlombaan di mana wanita berusaha untuk mengalahkan laki-laki dan laki-laki berusaha untuk menindas perempuan. Bukan demikian ya. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan inginkan adalah istri tunduk kepada suami dan suami diperintahkan untuk mengasihi istri ya. Demikian juga dalam hal ini ya, semuanya. Ini dalam kehidupan seks lebih lagi di sini. Bahkan dikatakan bahwa yang mempunyai tubuh yang berhak atas tubuh istri ada suaminya, dan yang berhak atas tubuh suami adalah istrinya. Nah, jadi ini dari sini ini sudah terkandung pengertian yang sangat dalam mengenai hubungan seks suami istri ya. Janganlah kamu saling menjauhi katanya, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Nah, kalau memang ada tujuan atau ada program tertentu untuk satu waktu, misalnya harus pergi, entah pendidikan kah, ya entah ada urusan keluar kota kah, dan lain sebagainya, ya tentu itu harus didasarkan atas pengertian. Didasarkan atas pengertian, itu pun harus sementara waktu, jangan selamanya tentu, ya toh. Nah, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa, ya mungkin ya supaya ada kesendirian ya di dalam berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama ya, supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertarak ya. Nah, dengan kamu mau kawin saja itu sudah bukti kamu tidak tahan bertarak gitu. Jadi karena kamu mau kawin, maka ketahuilah ya, jangan menjauhkan diri terlalu lama, nanti kamu tidak tahan bertarak dan ya tidak tahan nafsu, maksudnya ya lebih belak-belakannya gitu ya. Nah, dalam situasi seperti itu lalu iblis datang menggoda. Iblis ini bisa lawan jenis ini tentu maksudnya ya. Datang menggoda ya, bermanis-manis gitu ya, mungkin dengan kata-kata ya, dengan sikap. Jadi iblis bisa menggoda kamu karena kamu tidak tahan ya bertarak katanya. Nah, hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah ya. Jadi bukan perintah, tetapi ini adalah untuk sesuatu yang baik. Ya, artinya ya mengenai masalah menjauhkan diri segala itu ya, ini memang sesuatu yang kalian boleh pikirkan demi sesuatu yang baik ya, untuk kebaikan maksud Rasul Paulus ya. Tentu ya mereka harus menimbang-nimbang ya banyak hal yang bersifat agak relatif begitu ya. Nah, namun demikian kata, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku ya. Maksud Rasul Paulus ini menikah tadi ya. Nah, alangkah baiknya katanya kalau semua orang seperti aku ya. Ya, seperti dia itu maksudnya tidak menikah. Ya, Rasul Paulus tidak menikah ya. Karena dia tidak menikah demi ya memberitakan Injil, demi memberitakan Injil dengan lebih leluasa ya. Nah, lalu ada kelompok yang melarang ya, ini pekerja gerejanya, pejabat gerejanya menikah ya, tetapi itu bukan keinginannya sendiri, itu dilarang ya. Dilarang lain lagi, yang dia ingin sendiri lain lagi. Kalau dia ingin sendiri kan kemudian artinya begini, boleh menikah, boleh tidak menikah. Kalau menikah tidak jadi soal gitu ya, tidak menikah tidak jadi soal. Tetapi kalau menikah dipecat, ya itu kan lain lagi gitu ya. Itu berarti dilarang itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat di sini ya, ada yang ini ya seperti aku ya baik ya. Nah, ini masing-masing ya, katanya berikutnya katanya ini karunia masing-masing ya, katanya. Tetapi tiap-tiap orang menerima dari Allah karunianya yang khas ya. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu ya. Nah, ya kalau ada yang diberi karunia untuk ya tidak menikah ya bisa bertahan, itu bagus ya, mungkin akan lebih leluasa di dalam memberitakan Injil. Tetapi ya waspadalah ya, jangan ini sok-sokan lalu tidak mau menikah tapi kemudian ya dengan sikap yang ini ya sangat playboy begitu ya. Lalu ya
kesana kemari ya, itu menggoda orang terus gitu, ya itu tidak benar ya. Itu jauh lebih buruk daripada ini menikah ya. Tetapi katanya kepada orang yang satu ya tidak kawin, kepada dan janda-janda ya, kepada janda-janda aku anjurkan supaya ya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Nah, janda-janda itu ya. Nah, janda-janda ya lebih baik ya mereka tidak menikah, kata Rasul Paulus. Mengapa? Ya karena nanti tambah repot mungkin ya, tambah repot. Nah, apalagi kalau janda sudah punya anak, dia besarkan anak. Sebab apa? Kadang-kadang ya menikah itu belum tentu dapat yang baik gitu ya. Belum tentu itu jadi lebih baik. Nah, tentu semua orang juga tahu bahwa dua orang dipersatukan dengan latar belakang yang berbeda, dengan karakter yang berbeda. Pokoknya semakin banyak perbedaan, gapnya semakin besar, itu semakin banyak persoalan ketika dipersatukan. Ya, jadi oleh sebab itu ya, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah kalau ya Anda tidak harus kawin gitu ya, jangan cari gara-gara gitu, jangan bikin susah sendiri gitu. Sebab nanti menikah belum tentu dapat yang sifatnya cocok ya, nanti malah menikah itu bukan jadi lebih bahagia, malah jadi susah gitu ya. Jadi susah. Nah, ini maksud Rasul Paulus begitu ya. Supaya janda-janda itu harus pertimbangkan sangat baik ya. Sebab apa? Ya kalau sudah ada anak ya dibesarkan ya toh itu sudah bagus ya. Supaya katanya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri. Nah, ini lihat, tidak dapat menguasai diri ya. Sebaiknya kawin daripada hangus karena hawa nafsu ya. Kalau tidak dapat menguasai diri, ya udah kawinlah ya toh. Tapi kalau dapat menguasai diri, ya nggak usah gitu ya. Kalau tidak dapat menguasai diri, itu nanti daripada jadi kacau gitu ya, daripada nanti jadi buah bibir orang ya. Oke, kawin baik-baik saja ya. Tetapi ya kalau dapat menguasai diri, ya, lebih baik jangan menikah. Karena apa? Belum tentu lebih bahagia. Ya, nanti malah kawin nanti jadi malah susah sekali ya. Karena mungkin ya ada beban tambahan yang lebih berat lagi gitu. Oke, kita lihat ya. Nah, kepada orang-orang yang telah kawin aku katanya. Oh tidak, bukan aku. Nah, kenapa begini? Karena ketika Rasul Paulus tulis ini, dia ingat Tuhan Yesus memang pernah perintahkan. Bukan berarti yang diperintahkan oleh Rasul Paulus itu bukan firman Tuhan, bukan begitu. Tetapi khusus yang satu ini, Rasul Paulus ingat Tuhan Yesus pernah menandaskan hal ini, yaitu di Matius pasal 19 ya. Nah, tidak, bukan aku tetapi Tuhan. Ya memang dia ingat Tuhan perintahkan itu ya. Supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Nah, ini ya. Jadi tidak boleh menjadi orang yang memprakarsai perceraian gitu. Nah, barang siapa yang menyebabkan perceraian atau memprakarsai perceraian atau menuntut perceraian, maka dia konsekuensinya adalah tidak boleh menikah. Ya, dia harus tinggal sendirian. Kalau dia menikah dengan orang lain, maka itu adalah perzinahan gitu. Jadi ini jelas sekali gitu ya. Nah, kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Nah, maksudnya apa? Oke, Tuhan dalam hidupnya tidak memerintahkan ini, tetapi sekarang aku. Ya, tetap ini firman Tuhan karena tulisan Rasul semuanya adalah firman Tuhan. Pengajaran Rasul adalah fondasi jemaat ya. Dia katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Ya, jadi kalau mungkin waktu menikah tadinya sama-sama di luar Tuhan, tahu-tahu salah satunya itu percaya dan diselamatkan, maka jangan, kalau orang yang non percaya itu tetap mau hidup bersama-sama, ya tidak usah menceraikan, ya tidak perlu ya, bahkan tidak boleh. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu ya mau hidup bersama-sama dengan dia, ya jangan menceraikan laki-laki itu, jangan menceraikannya ya, karena suami yang tidak beriman
itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Ini hati-hati ini. Tidak ada istri bisa menyelamatkan suaminya masuk surga. Tetapi ini masalahnya sebenarnya ini adalah urusan dunia ini ya. Urusan dunia ini. Ini sebenarnya maksudnya tuh dilegalkan ya. Dilegalkan. Jadi suami yang tidak beriman itu ya dilegalkan oleh istrinya. Istri itu bisa dengan hadirnya istrinya itu juga dia bisa hidup kudus di dunia ini ya. Ini masalah karakter juga gitu. Dan dengan demikian juga dan istri ya yang tidak beriman itu ya dikuduskan dengan adanya suami, maka dia terhindar dari perselingkuhan, jadi dia juga dikuduskan oleh suaminya. Dan andai kata tidak demikian, katanya niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Nah, jikalau tidak demikian, maka anak-anak yang dihasilkan itu ya bisa jadi itu anak-anak yang ilegal atau anak-anak ya yang orang bilang apa itu? Anak-anak di luar nikah, anak-anak yang bisa dilihat orang lain itu hasil perselingkuhan, maksudnya begitu ya. Jadi nah tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus ya, anak-anak yang sah gitu ya. Anak-anak yang ya dilahirkan oleh suami istri yang sah gitu. Maksudnya gitu ya. Bukan kudus bagaimana ya. Ini bukan urusan masuk surga ya. Ini urusan hubungan di dunia ini gitu. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu kemudian menuntut bercerai ya. Jadi orang yang katakanlah seorang ya wanita percaya kepada Tuhan gitu. Kemudian suaminya tidak. Nah suaminya minta, oke, karena kamu sekarang menjadi orang Kristen, saya nggak terima, saya mesti ceraikan kamu. Ya katanya apa boleh buat gitu ya. Jadi apa boleh buat. Nah demikian juga seorang laki-laki, dia percaya Tuhan, istrinya ngamuk dan menuntut cerai gitu. Ya itu apa boleh buat gitu ya, apa boleh buat. Nah Rasul Paulus berkata demikian ya katanya, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, baiklah ia bercerai. Dalam hal ini, dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Nah, kata tidak terikat ini berarti boleh menikah lagi gitu ya, dengan ini legal gitu ya. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Artinya apa? Artinya Allah memanggil kamu dalam hidup sejahtera, sehingga ya jangan kamu yang memprakarsai perceraian gitu. Jangan kamu yang ini menginginkan, yang bikin gara-gara ya. Karena Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Orang Kristen bukan troublemaker gitu ya. Jadi jikalau keadaan itu tergantung kepadamu, di dalam surat Roma dikatakan, maka hiduplah damai dengan semua orang ya. Maka hiduplah damai dengan semua orang. Oke, jadi di sini dikatakan sebab bagaimanakah kamu tahu ya, hai istri, kamu apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Maksudnya begini ya, kalau kamu tetap hidup sama dia, kalau dia memang mau hidup sama kamu gitu, dan dia tidak keberatan kamu jadi orang Kristen ya, mengapa kamu perlu menceraikannya? Bagaimanakah kamu bisa tahu kamu tidak akan menyelamatkan? Bagaimanakah kamu bisa tahu satu hari dia tidak akan betul-betul terima Tuhan juga gitu? Nah, jadi bertahanlah ya demi sebenarnya untuk menyelamatkannya. Toh dulu menikahinya juga kan karena sayang kepadanya ya. Mengapa tidak sekarang bersabar dan bertahan gitu karena mengasihinya untuk menyelamatkannya gitu. Maksudnya demikian ya. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan membaca lagi dari ayat 17 hingga ayat yang ke-40. Oke, silakan Dilin membacanya. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hambat waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya
adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hamba-Nya. Kamu telah dibeli dengan harganya, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa, tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan orang mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih bisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin, kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa, tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai Roh Allah. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mulai dari ayat 17 di sini Rasul Paulus berkata bahwa ini adalah, katanya, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti keadaan di mana dia panggil. Di sini dikatakan jikalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, jangan meniadakan tanda sunat itu. Jadi nggak apa-apa lah, sudah disunat, tidak jadi masalah gitu. Dan jikalau seseorang dipanggil pada saat dia tidak bersunat, dia bilang tidak perlu bersunat. Jadi tidak ada keharusan bersunat untuk masuk surga. Nah, ini tidak ada perintah untuk bersunat bagi bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Yahudi bersunat itu adalah tanda perjanjian dengan Allah yang dilakukan oleh Abraham. Jadi Allah memanggil Abraham keluar dan berjanji akan menjadikan
keturunannya itu sebagai satu bangsa yang khusus akan dipakai untuk memelihara, ya, yang akan dipakai khusus untuk memelihara ibadah simbolik yang akan Tuhan dirikan, ibadah simbolik itu sampai yang disimbolkan tiba, yaitu Yesus Kristus. Dan seharusnya Allah mau melalui Ishak saja, kemudian dari keturunan Yakub, akhirnya berdirilah satu bangsa Yahudi. Nah, ini bangsa terikat dengan janji Allah, dan tanda ikatan janji itu adalah sunat. Nah, kita yang di luar ini tidak. Namun jikalau masa sekarang ini kemajuan kedokteran dan pengertian tentang kesehatan segala macam, ada orang yang mau bersunat demi kesehatan, itu urusannya lain gitu. Ya, itu artinya bukan karena ini aspek agama, ya. Ini bukan masalah kerohanian, tapi ini sunat demi satu kebersihan, ya, demi satu kerapian, ya itu bagus, ya. Itu tidak ada masalah gitu. Jadi baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaannya. Nah, ini selalu diulang. Tiap-tiap orang tinggal di dalam keadaannya seperti waktu dia dipanggil. Di ayat 20 dia katakan sekali, ya, di ini, ya, di ayat sebelumnya juga sudah. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidaknya, jangan tetap tinggal. Di ayat 20 dikatakan, di ayat yang ke-24 juga sekali dikatakan, ya, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil gitu. Nah, jadi dipanggil ketika sudah bersunat, ya tidak perlu itu menghilangkan. Dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, tidak perlu bersunat demi ini masalah kerohanian. Dan juga seperti di sini dikatakan bahwa dipanggil, ya, saat kamu kamu seorang budak. Misalnya, ya, seorang sedang menjadi budak di satu, ya, terhadap seseorang, kemudian dia mendengar firman Tuhan dan dia percaya, ya toh dia mana mungkin dia berkata bahwa saya sudah menjadi orang Kristen, sekarang saya tidak mau jadi budakmu lagi. Nggak bisa pada waktu itu, ya. Pada waktu itu adalah masa di mana perbudakan terjadi, ya. Karena mengapa bisa terjadi perbudakan, ya? Terjadinya perbudakan pada zaman itu adalah karena kecerobohan hidup, ya. Jadi begini, karena hukum sedemikian rupa pada waktu itu. Jadi misalnya gini, kalau seseorang hutang orang, ya, mungkin karena berjudi kah, karena apa salah perhitungkan kah, atau terlalu spekulasi kah, dia berhutang orang sampai begitu banyak, ya. Kemudian rumahnya dijual, tanahnya dijual, masih nggak cover gitu, nggak cover. Nah, itu bisa, ya, istri dan anaknya dijual, ya, itu juga tidak cover gitu. Akhirnya dia sendiri juga menjual dirinya menjadi budak, ya, untuk membayar hutang itu. Nah, jadi itulah makanya pada masa itu bisa ada banyak budak, ya, karena ada masalah-masalah yang dimana itu kecerobohan hidup, ya, bisa menyebabkan seseorang bisa menjadi budak gitu, ya. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Ya, tidak apa-apa katanya. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, kalau di dalam hukum Taurat diatur, ya, itu setiap 7 tahun, ya, itu ada kesempatan, ya. Ada kesempatan di mana orang dibebaskan, dan pada tahun yang ke-50 itu tahun Yobel, ya. Itu semua, ya, harus dibebaskan, ya. Jadi itu adalah tahun pembebasan. Jadi semuanya harus dibebaskan gitu. Jadi ada masa di mana seorang budak, ya, bisa dibebaskan, ya. Jadi sehingga Rasul Paulus berkata di sini, ya, jikalau engkau punya kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Tetapi, ya, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, ya. Kalau engkau, ya, sebagai budak, engkau diselamatkan, ya, engkau bisa, ya, di waktu-waktu senggang di mana Tuhanmu izinkan, kamu bisa berbakti dan ikut di melayani Tuhan, maka engkau sebenarnya adalah orang bebas di hadapan Tuhan. Yang penting kan di hadapan Tuhan, ya. Sementara orang bebas yang melayani Tuhan itu adalah hamba Tuhan katanya. Oke, ya. Jadi sebenarnya itu tidak masalah katanya. Nah,
ayat 23 ya pernah Rasul Paulus katakan di pasal-pasal sebelumnya, yaitu kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar ya. Jadi Yesus Kristus telah menebus kita ya, harga sudah lunas dibayar, jadi kita sudah dimerdekakan sebenarnya. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Nah, ini adalah suatu konsep yang Rasul Paulus ingin kita fahami ya, bahwa kita ini orang bebas ya, terutama pada zaman sekarang tidak ada perbudakan lagi ya. Jangan kita menghambakan diri kita kepada manusia, marilah kita menghambakan diri kita kepada Tuhan ya. Kalau menghambakan diri kepada, saya tidak menghambakan diri saya kepada manusia, saya tidak menghambakan diri saya kepada siapa-siapa, tetapi seringkali kita menghambakan diri kita pada uang mana ya, pada materi ya, sehingga kita siang malam pikirannya hanya untuk itu, dan kemudian kita terjerat di antara materi itu ya, sehingga malah lebih buruk dari menjadi hamba manusia, menjadi hamba materi gitu. Tetapi ya hendaklah kita menjadi hamba Tuhan saja ya. Jadi kita ini menghambakan diri kita kepada Tuhan. Nah, itulah yang paling tepat sebenarnya. Nah, saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu dia dipanggil. Ini ulangi lagi ya, tinggal pada keadaan di mana dia dipanggil. Itu penting ya. Jadi tidak mengusahakan yang aneh-aneh ya, tinggal pada posisi di mana dipanggil. Nah, ini tidak berarti dalam keadaan yang berdosa tetap tinggal di situ gitu ya. Ini sama sekali tidak berarti misalnya pada waktu dipanggil percaya Tuhan adalah seorang perokok, jadi tetap perokok gitu. Nah ya, bukan begitu. Jadi pada waktu dipanggil oleh Tuhan adalah seorang pemabuk dan tetap tinggal jadi pemabuk gitu, bukan ya. Jadi ini yang salah, bukan yang salah ini ya. Nah, ada orang yang ini ya punya istri ya, satu dan satunya tidak resmi misalnya gitu ya toh. Nah, dan kemudian dipanggil oleh Tuhan gitu ya nggak. Lalu dia bilang oke, tetap aja dengan istri dua begitu, dua-duanya dibawa ke gereja, satu duduk sebelah kanan, satu duduk sebelah kiri gitu ya. Itu tidak benar begitu ya. Jadi kalau sesuatu yang salah, yang berdosa, itu harus dibereskan gitu. Harus dibereskan ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang Rasul Paulus bilang tinggal pada keadaannya itu adalah sesuatu yang tidak berdosa ya, yang tidak salah. Ya oke, seperti engkau seorang budak ya. Ya itu bukan kesalahan kamu sekarang ini, diperbaiki juga nggak bisa. Sekarang ada di bawah kontrol orang lain ya. Ya tunggulah sampai ada saat di mana punya kesempatan untuk dibebaskan. Oke, sekarang katanya ya tentang para gadis. Ya, ini ada mungkin pertanyaan dari jemaat Korintus tentang bagaimana tentang para gadis ya. Untuk mereka katanya, aku tidak mendapat perintah dari Tuhan ya. Nah, memang ya karena ini adalah urusan yang situasional ya, tetapi aku memberi pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah ya. Jadi karena Paulus adalah penerima wahyu Allah. Jadi karenanya dia memberikan, menurut dia ya, aku berpendapat ya bahwa mengingat waktu darurat sekarang ini. Nah, ini adalah sebuah ini anjuran dari Rasul Paulus dalam keadaan darurat. Ya, saya pikir sangat masuk akal ya, sangat masuk akal kalau situasinya tidak memungkinkan ya, keadaan darurat gitu ya, keadaan darurat. Nah, sekali lagi pada zaman itu tidak ada KB, sehingga ya kalau menikah konsekuensinya pasti anak pasti lahir punya gitu. Nah, kalau zaman sekarang ya sebenarnya sepasang ini laki dan perempuan ya mungkin mereka memutuskan menikah, dan mereka masih bisa merencanakan gitu. Mungkin beberapa tahun di depan tidak akan punya anak dulu ya, sampai kondisi darurat lewat ya, dan lain sebagainya. Nah, ini lebih gampang mengaturnya zaman sekarang ini ya, karena sebenarnya ini alat kontrasepsi itu, KB itu tidak salah kalau ya sifatnya itu adalah menghalangi pertemuan antara sel sperma dengan sel telur wanita gitu. Itu bukan kesalahan. Tetapi kalau sudah jadi ya kemudian dibunuh, ini baru kesalahan. Karena sudah jadi ya, sekecil apapun juga dia adalah ini sudah menjadi janin gitu ya. Itu
Kalau dibunuh, itu salah gitu. Kalau sekedar menghalangi itu tidak salah. Kalau ada orang berkata begini, bukankah Tuhan perintahkan supaya kita beranak cucu di muka bumi ini jadi banyak? Ada orang yang begitu, tidak mau KB karena tidak boleh, karena Tuhan suruh kita beranak cucu sebanyak-banyaknya. Penuhi bumi katanya. Saya sering bertanya kepada mereka, maksud penuhi bumi itu sampai kita berjejal-jejal gitu, seperti naik kereta api dari Pandeglang begitu ya. Tidak ya, itu yang bagaimana kita tebang pohon untuk bikin rumah ya. Sebenarnya sekarang pun ya jumlah manusia itu sudah sangat banyak ya, sudah sangat banyak ya, mungkin lebih kapasitas dari bumi ini, bukan berarti tidak muat ya. Maksudnya itu gini ya, bahan-bahan yang harus dipakai oleh manusia ya, itu makin hari makin kurang ya, makin hari makin kurang. Ini repot sekali ya kalau pohon-pohon tidak boleh ditebangin bikin rumah, lalu mau bikinnya pakai apa gitu ya. Lalu banyak lagi ya, ikan-ikan pada habis dia dimakan oleh manusia ya. Semuanya ya, binatang-binatang makin hari makin banyak, binatang langka gitu ya. Itu semuanya karena manusia sebenarnya sangat banyak. Oleh sebab itu kita percaya bahwa ini keluarga berencana, merencanakan berapa anak itu sama sekali tidak salah. Di sini dikatakan ya, Rasul Paulus bilang ya, ini tetap pada keadaannya, dalam keadaan darurat ini. Kalau belum menikah, lebih baik jangan menikah dalam keadaan darurat ini katanya. Ya, adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Ya, tetapi jikalau engkau terikat pada seorang perempuan, ya nggak apa-apalah ya. Tentu harus ya memenuhi ya keterikatan kamu itu ya. Jangan engkau mengusahakan perceraian katanya. Adakah engkau tidak terikat kepada seorang perempuan? Ya jangan engkau mencari seorang gitu. Jangan bikin susah. Ini sekali lagi dalam keadaan darurat ini. Tetapi kalau engkau kawin ya, engkau tidak berdosa ya. Tetapi sekali lagi mengingat apa? Yang tadi itu, daripada hangus oleh percabulan, engkau kawin ya, tentu engkau tidak berdosa. Katanya begitu ya. Nah, dan kalau seorang gadis kawin ya, ia tidak berbuat dosa tentu. Tetapi orang-orang yang demikian ya akan ditimpa kesusahan badani ya. Dan ya, aku mau menghindarkan kamu ya dari kesusahan itu. Ya, mereka yang menikah akan ditimpa kesusahan badani. Sekali lagi, dalam keadaan darurat di mana orang Kristen dikejar-kejar, orang Kristen dianiaya, ini akan tambah susah. Karena apa? Engkau punya anak, engkau tidak mungkin bisa ya leluasa lari, bersembunyi dan lain sebagainya. Itu maksudnya ya. Jadi saudara-saudara, inilah yang ku maksudkan, yaitu waktu telah singkat ya. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Ya, kalau dalam keadaan di mana harus bersembunyi ya, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa-apa yang mereka beli. Karena apa? Karena kalau akan disita ya, punya rumah akan disita ya, jadi akan diambil ya, itu maka ya kita lihat ya, lebih baik kita ini jadi daripada pura-pura gitu ya toh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tercatat dalam sejarah bahwa dunia ini sedemikian jahat ya, bahwa manusia di muka bumi ini sedemikian jahat ya. Masa karena seseorang percaya kepada Yesus bahwa rumahnya akan diambil, disita dan lain sebagainya? Itu tercatat dalam sejarah memang demikian ya. Pendeknya ayat 31, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Ya, seolah-olah tidak memilikinya gitu. Jadi tidak ada harta benda ya dalam situasi darurat. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu, kata Rasul Paulus. Ya, oke, kita tidak boleh menyayangi dunia ini karena dunia ini akan berlalu. Aku ingin ya supaya kamu ya hidup tanpa kekhawatiran ya. Kalau kita banyak uang ya, kemudian banyak harta benda, dan lagi ya kalau berkeluarga, itu tentu ada kekhawatiran tambahan daripada seorang diri gitu ya. Nah, orang yang tidak beristri katanya memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Ya, kalau tidak ada istri kan tidak usah mengkhawatirkan istri ya. Apakah dia ini bagaimana dia ya toh, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Jadi pusat perhatiannya hanya kepada Tuhan saja. Tetapi orang yang punya istri, pusat perhatian pada istrinya katanya.
Dan demikian juga ya, katanya yang wanita bersuami, jadi pusat perhatiannya pada suaminya, ya pasti ya, apalagi dapat suami yang cemburu sekali, ya, istri yang cemburu sekali gitu. Jadi malah dia nggak boleh lihat orang lain gitu ya, lihat orang lain dia langsung marah, ya cemburu. Nah jadi ya ini akan susah kata Rasul Paulus kalau begitu. Nah oleh sebab itu ya, lebih baik katanya dalam keadaan darurat dia tinggal seperti aku. Nah sementara ini katanya, aku katakan untuk kepentingan kamu sendiri, ayat 35 ya, bukan untuk menghalang-halangi kamu dan ya dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan ya. Jadi nasihat Rasul Paulus itu ya untuk tidak menikah itu adalah hanya demi supaya kita terhindar dari gangguan di saat atau di masa darurat di mana kekristenan ya menghadapi penganiayaan gitu. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, ini maksudnya seorang bapak yang mempunyai anak gadis gitu loh ya. Jikalau gadisnya itu ya telah bertambah, di dalam bahasa Inggris dikatakan ya khawatir nanti dia past the blossomnya, jadi ini masa mekarnya nanti lewat, nanti nggak ada orang mau lagi, jadi sudah tua gitu ya, sehingga katanya dia betul-betul harus mengusahakan supaya anak gadisnya itu kawin ya, katanya ya biarlah dia lakukan itu bukan dosa gitu. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa ya untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar ya menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk ya tidak kawin dengan gadis, maksudnya anak-anak gadisnya nggak usah kawin supaya mereka tidak susah gitu ya. Nah ia berbuat baik katanya ya berbuat baik. Tentu ini adalah disetujui oleh gadis-gadisnya ya, anak-anak gadisnya gitu, bahwa ya mungkin bapaknya akan bilang nanti kalau kamu kawin kamu akan susah ya, kamu melahirkan anak yang sementara ya nanti ya orang Kristen akan dikejar-kejar, nanti bagaimana, kamu pasti akan susah. Nah kalau bapaknya bisa yakin begitu dan anak gadisnya yakin, ya jangan, nggak usah kawin ya. Jadi katanya orang yang kawin, orang yang membiarkan gadisnya kawin berbuat baik katanya. Sebenarnya dalam bahasa Inggris ada ya give ya, ada give ya, itu memberikan gadisnya untuk kawin berbuat baik, dan orang yang tidak ya membiarkan gadisnya kawin atau itu ya juga berbuat baik ya, berbuat lebih baik katanya. Nah ini maksudnya demikian ya. Jadi istri terikat pada suaminya ya, terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja. Jadi nah di sini juga ada tersirat bahwa memang ikatan suami istri itu adalah hanya masa hidup gitu ya. Banyak orang yang pesan kepada istrinya misalnya, kalau saya meninggal kamu jangan kawin lagi ya. Atau istri yang pesan suaminya, kalau saya meninggal kamu pokoknya nggak boleh kawin lagi ya. Loh kok cemburunya sampai dibawa lewat mati gitu ya toh. Padahal tidak perlu demikian ya, karena ketika seseorang meninggal, kalau dia masuk surga, di surga dia nggak cemburu lagi gitu ya, sama sekali tidak cemburu lagi gitu. Nah istri terikat kepada suaminya selagi hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya ya, siapa saja yang dikehendaki, asal orang itu adalah seorang percaya. Nah di bagian di 1 Korintus pasal 7 ini ada dua kasus di mana seseorang itu menikah lagi tidak bersalah gitu, tidak bersalah. Yang di ayat yang ini, ayat yang ke-15 di situ adalah ya, di ayat 15 itu adalah kalau diceraikan ya, kalau diceraikan maka tidak terikat. Nah di sini meninggal tidak terikat. Jadi kalau diceraikan, bukan yang menceraikan. Kalau diceraikan maka engkau boleh menikah lagi ya dengan ya tidak bersalah gitu. Kalau diceraikan ya. Jadi bukan yang menceraikan. Nah di sini terus yang meninggal katanya, yang meninggal. Nah kemudian di pasal 19 Injil Matius adalah jikalau yang ini berzina ya, jikalau yang berzina. Jadi ada tiga macam ya, 3 kategori saja kita dapatkan di dalam Alkitab ini. Nah kita sudah bahas yang Injil Matius pasal 19 itu ya. Nah kita lihat di sini ya, ada kata lagi, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Jadi ada kebebasan di dalam kekristenan untuk menikah dengan siapapun juga. Ya seseorang. Jadi Tuhan, ada orang pergi ke toko jam tangan misalnya. Dia lihat-lihat jam. Jadi tukang jaga toko itu tanya ini, yang mana Pak? Jam yang mana? Wah dia soknya
tunggu sebentar saya tanya Tuhan Yesus dulu gitu. Itu kan ngaco sekali gitu ya. Itu bukan cuma ngaco, itu bikin malu kekristenan gitu ya. Sekarang Tuhan itu menuntun kita itu dengan Alkitab gitu. Tuhan menuntun kita dengan Alkitab. Prinsip-prinsip kekristenan itu sudah dituliskan di dalam Alkitab. Seperti misalnya tentang pernikahan ini ya. Orang bebas menikah dengan siapapun juga asal orang itu percaya. Jadi prinsipnya hanya adalah kalau orang itu percaya gitu. Mengenai kamu mau yang tinggi kurus ya, atau yang pendek gemuk, itu urusan kamu gitu. Tuhan kasih kebebasan kepada kamu gitu. Kamu suka yang mana gitu ya. Mengenai apa mau cari yang hitam apa yang putih gitu, itu urusan kamu ya, kamu suka yang mana. Mengapa dikasih kebebasan oleh Tuhan malah kita nggak mau gitu ya toh? Ini kita aneh gitu kan, aneh gitu. Jadi Tuhan kasih kebebasan untuk kita ini memilih. Tidak salah berdoa supaya Tuhan berilah hikmat kepada saya untuk memilih, supaya saya memilih yang benar ya. Mungkin malah kita perlu memilih yang sifatnya bagus dan lain sebagainya. Tetapi dari firman Tuhan itu hanya ada ketentuan, pokoknya orang itu orang percaya. Ya, orang percaya saja ya. Orang yang sama-sama di dalam Tuhan, yang sudah lahir baru gitu. Nah, tetapi katanya menurut pendapatku ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai Roh Allah. Ya, betul ya. Dalam keadaan darurat, sekali lagi Rasul Paulus berkata, karena orang Korintus tulis surat minta bertanya akan hal ini, jadi Rasul Paulus harus menjawab ya sesuai dengan keadaan itu. Dan kalau keadaan darurat, kalau situasi tidak memungkinkan ya, kalau keadaan dalam perang dan lain sebagainya, ya jangan menikah dulu gitu. Ini ambil pusing gitu kan. Dan kita harus tahu situasinya bagaimana. Oke, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah pembahasan kita sampai di sini. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pimpinan-Mu sehingga kami bisa mempelajari firman-Mu. Dan Tuhan pimpin, biarlah hari-hari berikut dan seterusnya kami sungguh ya senang mempelajari firman-Mu, dan kami akan makin mengerti kehendak-Mu bagi hidup kami di dunia ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.